Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Wirayanti SP, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Informatika dan Komputer, Prodi Teknik Komputer, NIM 2202110502001. Mahasiswa semester 1. Di sini saya ingin mempresentasikan infografis mata kuliah Pendidikan Pancasila mulai pertemuan 2 hingga sampai saat ini. Bab 2. Bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Bagian A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Periode pengusulan Pancasila. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah Sartono Kartodirjo, sebagaimana yang dikutip oleh Mohtar Pabotiwi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik, menengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Weddioningrat yang didampingi oleh 2 ketua muda dan wakil ketua, yaitu Raden Kanji Suroso dan Ishii Bangase, orang Jepang. PUPKI dilantik oleh Letjen Kumakishi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta, pada tanggal 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, pada tanggal 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Sehari setelah peristiwa itu, pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi 1. Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia, yaitu PPKI. 2. Panitia itu rencananya akan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dimulailah sidang pada tanggal 19 Agustus 1945 dan direncanakan pada tanggal 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. Keesokan paginya, pada tanggal 8 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil oleh Jenderal Terauchi, yaitu penguasa militer Jepang di kawasan Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Sekarang kota itu dinamakan Ho Chi Minh. Selanjutnya yaitu periode pengesahan Pancasila.
Peristiwa penting lainnya terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945. Waktu itu Soekarno-Hatta dan Rajiman Medioningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun di luar dugaan ternyata pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pada tanggal 15 Agustus 1945 Soekarno-Hatta dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya, karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik di dunia pada masa itu. Perlu Anda ketahui bahwa sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Kebudayaan itu mengandung banyak pengertian dan definisi. Salah satu definisi kebudayaan adalah sebagai berikut: suatu desain untuk hidup yang merupakan suatu perencanaan, dan sesuai dengan perencanaan itu masyarakat mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan gagasan. Kata Sastra Pradirja 1991-144. Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Selanjutnya, pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa atau juga disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan di Indonesia. As'ali dalam buku Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dan dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, karena tradisi dan kultur bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui peran agama besar seperti peradaban Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain
Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula halnya dengan ideologi bangsa. Bakri 1994 157. Nilai-nilai spiritual, sistem perekonomian, politik, budaya merupakan contoh keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat Indonesia sendiri. Adapun Pancasila sebagai pandangan hidup, jiwa, dan perjanjian luhur bangsa Indonesia, yaitu 1. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia. 2. Sebagaimana dikatakan Von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist, jiwa rakyat atau jiwa bangsa. 3. Kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Bab 3. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia terbagi 3 pokok pembahasan, yaitu 1. Konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. 2. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. 3. Menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Baik, saya akan jelaskan. 1. Konsep negara, tujuan negara, urgensi dasar negara. Bagian A. Menelusuri konsep negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan atau cara mewujudkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ingin ditempuh untuk mewujudkan suatu tujuan negara. B. Menelusuri konsep-konsep tujuan, yaitu ketuhanan, kekuasaan, dan kebesaran keanggunan sebagai tujuan negara. Adapun kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara, keadilan sebagai tujuan negara, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara, kemerdekaan sebagai tujuan negara. 2. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertempu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselasaran, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan pola keanekaragaman yang berada dalam satu keseragamaan yang kokoh. Musain 1992-16. Dengan demikian diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat, misalnya
Masyarakat selalu bahu-membahu dalam ikut berpartisipasi, membersihkan lingkungan, saling menolong dan menjaga satu sama lain. Hal-hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang bernilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Musyain 1992, 16. 3. Menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis, ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum. Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat merendam konflik yang tidak produktif. Pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2019, 2014, 2013, 89. 2. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia Merdeka, Rajiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya Muhammad Yamin dan Soepomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Kemudian dalam pidato pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, Filosofische Grondslag bagi Indonesia Merdeka. Philosophisches Grundgesetz itulah fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih.